Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manika dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare. Mengantisipasi menyebarnya ajaran sesat di kota Parepare, pemerintah kota menggelar dialog dengan sejumlah organisasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait waspada ajaran sesat dan menyimpang. Dalam rangka mengantisipasi dan mewaspadai ajaran-ajaran yang menyimpang atau sesat, pemerintah kota Parepare melalui bagian Kesra mengadakan pertemuan dialog antar lembaga dan organisasi Islam bersama tokoh agama serta tokoh pendidik guna memperoleh informasi yang akurat yang dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 29 Juni 2021. Pertemuan yang juga digelar secara virtual ini dibuka Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Kita berkumpul pada hari ini, kita berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai keumatan di kota Parepare ini agar semuanya bisa kondusif. Kegiatan yang menghadirkan dua pemateri, yakni Wakil Ketua Bidang Aliran Menyimpang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sulawesi Selatan, Kiai Haji Said Abdul Samad LC, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, Dr. Kiai Haji Abdul Halim Kuneng LCMA. Apa yang disinggung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi beliau itu mendoakan keamanan negerinya Makkah, tapi juga mendoakan jangan sampai terjadi penyimpangan akidah, terutama kemusyrikan yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan penyimpangan akidah yang lain. Oleh karena itu, mari kita melihat di antara ayat-ayat yang memberi motivasi kepada kita berkaitan dengan perlunya kita mewaspadai dan perlunya kita mengetahui, yaitu aliran yang menyimpang ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus di atas tanah dan membuat di kanan dan kirinya itu banyak garis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalan saya yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikuti jalan yang siratal mustaqim ini, jangan ikuti jalan yang lain yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabil. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, serta para asisten, staf ahli, kepala SKPD, camat, ketua-ketua organisasi lembaga Islam, kepala sekolah, para lurah, Majelis Taklim Sekota Parepare yang dihadiri melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kegiatan dialog yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bekerja sama dengan para lembaga, organisasi Islam, serta tokoh agama di kota Parepare dalam rangka mengantisipasi ajaran yang menyimpang mendapat apresiasi dari MUI Pusat. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota melalui bagian Setdako Kota Parepare dalam rangka mengantisipasi dan mewaspadai ajaran-ajaran yang menyimpang atau sesat bersama para lembaga dan organisasi Islam, tokoh agama serta tokoh pendidik guna memperoleh informasi yang akurat, mendapat respon yang cukup baik dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Aliran Menyimpang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sulawesi Selatan, Kiai Haji Said Abdul Samad LC, di sela-sela penyampaian materi yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 29 Juni 2021. Karena kegiatan ini mendapat respon yang baik dari Majelis Ulama Pusat, Pak. Bapak Ibu Kesra mengirim mengirim SMS, Pak Ustadz, ini sudah ada 10 kriteria aliran sesat tapi dari Bengkulu. Kita mau yang MUI Pusat. Maka saya kirim itu Pak permintaan beliau, ini ada kegiatan kita di sini di Parepare ini yang
disponsori oleh Bapak Wali Kota dan pemerintah. Ini minta artinya 10 kriteria dan syarat yang kopnya adalah Majelis Ulama dan resmi. Maka beliau mengirim ini Pak. Ini coba lihat tanggalnya yang sangat baru. Ini berarti kita punya kegiatan ini respon dengan baik oleh Majelis Ulama. Mungkin nanti ada foto-foto yang bisa saya kirim juga Pak ke Majelis Ulama Pusat. Supaya siapa tahu kegiatan kita ini Pak bisa menjadi contoh kepada daerah-daerah yang lain. Maka ini termasuk dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setdako Kota Parepare Wahyuni Kholik dalam laporannya mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewaspadai dan mengantisipasi paham aliran sesat yang dapat menimbulkan pendangkalan akidah yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran paham aliran sesat yang dapat menimbulkan pendangkalan akidah yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Kota Parepare, Brimob Parepare melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah pemukiman dan fasilitas umum. Penyemprotan cairan disinfektan terus dilakukan personil Batalon B Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Penyemprotan dilakukan untuk membantu tim gugus percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Parepare dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Parepare. Penyemprotan dilakukan di jalan, kawasan pemukiman penduduk, serta fasilitas-fasilitas umum. Diketahui saat ini tercatat sudah ada 11 kasus aktif COVID-19 di Kota Parepare. Dengan kembali meningginya kasus COVID-19, penyemprotan dilakukan agar penyebaran tidak semakin meluas. Kegiatan penyemprotan desinfektan di tempat titik tertentu memang kita lakukan berdasarkan arahan pimpinan Bapak Dasar Biro Polda Sulsel, di mana Polda Sulawesi Selatan, ya, khususnya Satuan Biro Polda Sulsel, lebih meningkatkan kembali terkait dengan penyemprotan. Sesuai data yang ada dari tim gugus, bahwasanya COVID-19 ini ada varian baru, sehingga Satuan Biro Polda Sulsel berupaya dan berkoordinasi dengan tim gugus masing-masing, ya, tingkat kabupaten untuk melaksanakan penyemprotan. Dan alhamdulillah kita lakukan penyemprotan, di mana titik penyemprotan kemarin dilakukan tempat jalan yang sempit, ya, lorong, karena kita siapkan kendaraan kecil untuk penyemprotan terkait dengan penyebaran COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tabur bunga mewarnai peringatan HUT Bayangkara ke-75 di Kota Parepare yang dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara yang ke-75, Polres Parepare menggelar tabur bunga. Tabur bunga dilakukan di dermaga Pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Parepare Kompol Sudarno serta diikuti perwira dari jajaran Polres Parepare. Turut hadir Komandan Batalon B Pelopor Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tradisi tabur bunga ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. HUT Bayangkara yang ke-75 ini mengangkat tema transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Sebelumnya, tabur bunga juga dilakukan di Taman Makam Pahlawan Paceke. Jadi kegiatan hari ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 Polres Parepare, sebelum melaksanakan ziarah ke tabur bunga ke Pelabuhan Capa Ujung ini, sebelumnya telah melaksanakan ziarah kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Paceke. Jadi masih kegiatan rangkaian ulang tahun Hari
Hari Bayangkara ke-75. Alhamdulillah kedua kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman. Ini tadi tabur bunganya ini apa sebagai arti apa ya? Ini tradisi setiap tahun bahwa dalam rangka Hari Bayangkara kita melaksanakan tabur bunga sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang atau pada para pendahulu kita dan mendoakan yang gugur di laut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk menyamakan data informasi terkait perkembangan Kota Parepare, pemerintah terus berupaya menggenjot kinerja operator setiap instansi untuk menyediakan data terupdate masing-masing instansi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar pertemuan dengan operator aplikasi Satu Data di Satuan Perangkat Kerja Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penginputan pada aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan di ruang Puskomkref Kantor Dinas Kominfo pada Selasa 29 Juni 2021. Kegiatan ini dibuka PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare Amarun Agung Hamka SS TPMSI dan diikuti masing-masing operator dari Satuan Perangkat Kerja sekota Parepare. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kota Parepare dan Keputusan Wali Kota Nomor 683 Tahun 2021. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dengan menghadirkan layanan pengantaran sertifikat tanah atau LAPETA, Kantor Pertanahan Kota Parepare kini memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan tanah. Berikut liputannya. Kantor Pertanahan Kota Parepare terus berbenah dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan tanah. Satu di antaranya dengan menghadirkan layanan pengantaran sertifikat tanah atau LAPETA yang merupakan layanan pengantaran sertifikat telah selesai langsung ke rumah pemohon. Pemohon yang diprioritaskan adalah pemohon langsung yang mendaftarkan sendiri bidang tanahnya pada loket pendaftaran atau dengan kata lain bukan pemohon atau kuasa dari pemilik tanah. Dan yang menjadi prioritas untuk diantarkan dengan layanan ini, yakni pemohon kurang mampu dan pemohon berusia lanjut. Terkait layanan LAPETA ini kan layanan pengantaran sertifikat tanah. Artinya gini, kami di BPN harus mengakui kalau ada yang keterlambatan proses di kita, keterlambatannya itu mungkin karena kekeliruan, bukan kesalahan ya, kekeliruan, ada kekurangan alas haknya yang sehingga kita ada surat menyurat sehingga melewati jangka waktu SOP yang ditentukan. Itu kita bercerita antara reward dan punishment, sehingga kita mengakui bahwa ini kita punya punishment sehingga harus diantarkan sertifikatnya orang ke rumahnya sepanjang ada alamatnya lengkap sesuai di permohonannya, nomor teleponnya ada, kita bisa komunikasi. Kadang-kadang ini ada dikasih kita nomor telepon, tapi bisa dihubungi, sudah tidak ada. Alamatnya ternyata alamat objek tadi dulu kan, bukan alamat objek pemohon. Sehingga agak susah. Kedua, kita lihat mana-mana kira-kira yang pemohonnya itu lansia. Kita usahakan supaya diantarkan. Dan kita bercerita, punya komitmen dia paling banyak dia 3 kali ke kantor. Paling banyak 3 kantor untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran pertama kali. Tetapi untuk kegiatan peralihan kita minta 1 kali datang atau 2 kali datang. Dia mendaftarkan, membayar, nanti tinggal nerima. Karena semua sekarang pembayaran kan e-payment, tidak lagi cash payment. Layanan yang telah hadir sejak Desember tahun lalu ini merupakan backup dari program Lapuang dan Sipakainge. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara BKPSDMD memberikan pembekalan kepada sejumlah ASN yang memasuki masa purna bakti agar nantinya setelah berhenti menjadi abdi negara, para ASN ini dapat tetap produktif.
Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Parepare melakukan pembekalan pegawai memasuki batas usia pensiun tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari ini yang berlangsung selama 2 hari mulai Selasa 29 Juni hingga 30 Juni 2021. Kepala BKPSDMD Kota Parepare Haji Gustam Kasim mengatakan dengan kegiatan ini ASN yang memasuki masa pensiun diharapkan mendapat pelayanan terbaik karena dalam kegiatan pembekalan yang bekerja sama dengan Mandiri Taspen ini juga mengulas sejumlah keunggulan layanan pensiun yang telah disediakan Mandiri Taspen. Kami kerjasama dengan PT Mandiri Taspen, ya, sangat mantap, ya, karena kami mau bahwa semua ASN yang akan memasuki usia pensiun ke Taspen, ya, supaya mendapat pelayanan yang terbaik. Ya, kita dengarkan kami bersama bahwa ada keunggulan yang dilakukan oleh PT Mandiri Taspen. Ya, jadi itu kami kerjasama dengan PT Mandiri Taspen untuk memberikan pelayanan kepada ASN yang akan memasuki pensiun. Kami juga coba menyampaikan kepada semua ASN yang mau pensiun supaya tidak menggunakan orang lain, orang ketiga, ya, karena ini berdampak nantinya terhadap pelayanan. Makanya saya dengan Mandiri Taspen sudah bekerja sama bahwa bagi ASN yang memasuki usia pensiun supaya diberikan pelayanan yang terbaik. Haji Gustam Kasim menambahkan, untuk tahun 2021 ada 135 ASN di Kota Parepare yang akan memasuki usia pensiun. Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Makassar, David Pardomuan Nababan menjelaskan, layanan pensiun yang telah disediakan Mandiri Taspen tidak dipungut biaya alias gratis. Bahwa sesuai dengan komitmen kami sebagai perusahaan Taspen, kami harus memberikan layanan terbaik untuk pensiunan, di mana pensiunan itu akan menjadi prioritas kami, menjadi layanan prioritas kami. Dan pastinya seperti yang disampaikan tadi Puang Haji, bahwa semua layanan kami gratis, tidak dipungut Rp1 pun karena ini persoalan integritas. Jadi sesuai permintaan dari Taspen dan sesuai dengan komitmen kami, layanan terbaik kami akan kami berikan kepada Bapak Ibu para pensiunan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Peringati Hari Lansia Nasional, penghuni Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kota Parepare melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah kota dalam penanganan lansia, utamanya di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Parepare bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kota Parepare melakukan pemeriksaan secara gratis kepada lanjut usia di Aula PPSLU Kota Parepare pada Selasa 29 Juni 2021. Pemeriksaan lansia dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lansia Nasional yang ke-25 yang difasilitasi Dinas Sosial Kota Parepare bersama Dinas Kesehatan, dalam hal ini Call Center 112 Kota Parepare. Sekretaris Dinas Sosial Kota Parepare Irma mengatakan, kegiatan yang dirangkaikan dengan Hari Lansia Nasional yang ke-25 yang mana pemerintah Kota Parepare bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya ada 60 lansia mengikuti kegiatan ini. Selain itu, para lansia ini mengikuti pengecekan kesehatan baik dari tensi gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah pengecekan kesehatan khusus untuk lansia yang ada di kampung di Panti ini. Untuk hari ini Bu, ada berapa lansia yang di... Kurang lebih 60. Sebelumnya, para lansia ini juga sudah melakukan vaksinasi sebulan lalu melalui bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Parepare. Hal ini yang membuat pemerintah Kota Parepare mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi yang telah berkomitmen dalam penanganan lansia terkait kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.